Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai dokumen utama dan dokumen tambahan yang dibutuhkan oleh Bea Cukai untuk kegiatan ekspor beserta pengelompokan barang ekspor menurut undang-undang. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Redia Panada Wibisana. Nama saya Aji Usaini. Saya Karisa Aurelia Stanis. Saya Raffi Alinsan Putra Herwanto. Pertama-tama, dokumen-dokumen dalam kegiatan ekspor dan impor merupakan aspek lain dari perdagangan internasional. Bisa juga disebut dokumen-dokumen yang disyaratkan. Yang pertama adanya dokumen induk atau dokumen utama. Dokumen induk ini dikeluarkan oleh Badan Pelaksanaan Utama Perdagangan Internasional yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Yang termasuk dalam dokumen ini adalah ada invoice atau faktur yang memiliki fungsi sebagai acuan perhitungan pajak, sebagai dokumen untuk bukti pengiriman barang, dan acuan saat petugas bea cukai memeriksa paket yang dikirimkan oleh penjual. Yang kedua ada packing list yang berfungsi sebagai data pendukung dan jaminan untuk menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang yang akan diekspor. Yang ketiga ada bill of lading atau BL, berfungsi sebagai penerimaan atau biasa disebut kwitansi barang-barang yang diterima oleh pengangkut dan pengirim barang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima. Ketiga ada keempat ada polis asuransi yang berfungsi sebagai alat bukti atas jaminan penanggungan untuk beragam risiko dan penggantian kerugian yang bisa terjadi pada pihak tertanggung. Lalu ada shipping instruction atau SI, berfungsi sebagai perintah kerja pada pihak pengangkutan untuk mengangkut barang ekspor milik eksportir dalam bentuk dokumen. Lalu selanjutnya ada PEB atau biasa disebut pemberitahuan ekspor barang yang berfungsi untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. Lalu ada DO atau delivery order, biasa juga disebut surat jalan, itu digunakan sebagai surat pengantar barang ke importir atau sebuah tanda bukti juga sebagai pemesanan barang, yang dimana delivery order itu memiliki kekuatan hukum atau legalitas yang diperlukan saat di perjalanan. Jadi ini sangat penting ya. Yang selanjutnya yang terakhir NPE atau biasa disebut nota pelayanan ekspor yang berfungsi untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Selanjutnya ada dokumen tambahan. Dokumen tambahan itu merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk. Yang termasuk dalam dokumen tambahan, yang pertama ada Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Ini berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor yang menyatakan bahwa barang ekspor tersebut berasal dari daerah atau negara pengekspor. Yang kedua ada sales contract. Dokumen ini sebagai dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta importer. Yang ketiga ada phytosanitary certificate. Berfungsi untuk melakukan sertifikasi kesehatan barang kiriman berupa tumbuhan, bagian tumbuhan, benda lain, pembungkus, peralatan, dan alat angkut yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya ada fumigation certificate. Berfungsi sebagai jaminan untuk keamanan fumigasi atau adanya jika terdapat penggunaan bahan kimia yang beracun. Selanjutnya ada chemical analysis sebagai pengukuran atas kandungan bahan yang sudah dianalisa oleh badan yang bersangkutan. Chemical analysis ini dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimia dari suatu komoditi. Selanjutnya ada inspection certificate. Fungsi dari inspection certificate ini adalah untuk menilai secara menyeluruh suatu barang dalam suatu transaksi yang terbentuk dalam surat keterangan tentang keadaan barang. Yang terakhir ada veterinary certificate atau health certificate. Ini berfungsi untuk menyatakan bahwa ekspor
tanaman-tanaman atau bagian-bagian dari hasil-hasil tanaman telah diperiksa dan telah bebas dari nama-nama penyakit, dan dalam hal kaitan dengan produksi laut, tulang hewan, dan ternak. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor, barang ekspor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu ada barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Nah, ini yang pertama ada barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor adalah barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Yang kedua ada barang dibatasi ekspor. Adalah barang yang dibatasi eksportirnya, jenis dan atau jumlahnya. Barang-barang yang termasuk kelompok ini menurut Permendak Nomor 13 Tahun 2012 yaitu yang pertama ada binatang sejenis lembu hidup, yakni bibit sapi bukan bibit. Yang kedua ada anak ikan Napoleon benih ikan bandeng. Yang ketiga ada inti kelapa sawit. Yang keempat ada kulit buaya dalam bentuk wet blue. Yang kelima ada beras. Yang keenam ada binatang liar dan tumbuhan alam. Yang ketujuh ada kopi. Yang ke-8 ada produk industri kehutanan. Dan yang ke-9 sarang burung walet. Yang ke-10 pupuk perak. Yang ke-11 minyak dan gas bumi. Yang ke-12 emas murni atau perak. Yang ke-13 skrap besi atau baja khusus yang berasal dari wilayah Batam. Yang ke-14 ada skrap dari stainless, tembaga, kuningan, dan aluminium. Oke, sekarang masuk ke barang dilarang ekspor. Barang dilarang ekspor adalah barang yang tidak boleh diekspor. Kenapa barang ini tidak boleh diekspor? Karena untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan juga moral masyarakat. Dan juga untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidupnya. Next. Oke, dapat dilihat di sini ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk ekspor menurut Permendak Nomor 13 Tahun 2012, yaitu ada ikan arwarna atau benih ikan arwarna. Kedua ada karet alam. Ketiga ada kulit mentah dari binatang melata. Keempat ada binatang liar dan tumbuhan yang dilindungi. Keempat ada barang kuno. Kelima ada pasir alami. Keenam ada biji timah. Ketujuh ada bantalan rel kereta api. Kedelapan ada batu mulia. Dan terakhir ada skrap besi atau baja, kecuali dari Pulau Batam. Untuk kesimpulannya, dari yang sudah kami presentasikan di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan ekspor harus melalui beberapa persyaratan, yaitu harus melengkapi dokumen-dokumen utama dan juga pendukung, serta barang-barang yang akan diekspor. Karena barang yang akan diekspor itu ada yang dibatasi, dan juga ada yang bebas, bahkan ada yang dilarang dalam melakukan ekspor. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.